kalaupun toh kita kerja, barangkali karena kita juga masih punya kerjaan, mungkin kita bisa jadi resource center ya, sumber-sumber yang bisa kita kembangkan. Nanti sekali lagi saya aktif di Kota Layak Anak, makanya tadi ketemu di Sulawesi Selatan, ketemu di mana-mana di wilayah plan, dan ini sebenarnya bisa menjahit kembali. Dan mungkin nanti kerucutkan, strukturkan apa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan kembali apa yang dihasilkan oleh plan. Itu Mbak Samsu. Oke, makasih Mas Nanang. Ya sekalian di Jawa Timur, sekalian. Mbak Wiwit. Mas Samsu. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Mbak Wiwit. Salam. Iya, saya Wiwit. Saya dulu di Plan Surabaya, Plan Bogor, sama Sulawesi. Saya di Plan tahun 1994 sampai 2004. Dan gabung dengan Save the Children 5 tahun, kemudian dengan World Education 5 tahun, kemudian lepas, jadi konsultan lepas. Terus waktu ada gempa tsunami di Palu, saya ditarik kembali sama Save di Palu 1 tahun. Sekarang bantuin Mas Nanang untuk Kota Layak Anak. Ketua LPA Jawa Timur. Iya, sama-sama Mas Nanang. Kemarin waktu dengan Pak Jupedi juga ada banyak ya Mas Nanang, kemarin ada berapa orang itu? Sekitar 9 orang. 9 orang. Yes. Lebih? Ya banyaklah teman-teman. Saya idem sama Mas Nanang tadi karena kemarin satu tim, sekarang di Surabaya sama-sama dengan Mas Nanang. Itu teman-teman. Jadi di mana-mana ketemu sama alumni plan. Hebat. Dari Sabang sampai Merauke, di Papua ketemu alumni plan, kemudian di Aceh ketemu alumni plan, di Sulawesi, di Palu, di mana-mana. Yang pernah lucu itu waktu gempa tsunami di Aceh, itu kita ada interagency meeting, itu udah 15 orang gitu, dari 15 organisasi. Itu 10 lebih itu orang plan. Jadi kita kayak reuni. Loh, plan. Plan. Ya, gitu dulu Pak Samsu. Ya, makasih Mbak Wiwit. Kita ke Aceh dulu, mumpung sinyalnya lagi bagus nih. Oke Mbak Sukma, ini plan makanan ini istilah kita ini, PMP. Mbak Sukma. Ya. Silakan Mbak Sukma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ancu kesempatannya. Saya Sukma, alumni Plan Dompu. Bisa dibilang hanya sekelebat aja sih di plannya. Soalnya setahun lalu ketemu jodoh di Plan Dompu juga, menikah. Dan sekarang full sebagai ibu rumah tangga, suami Pak Afrianto Kurniawan. Sekarang domisili kami di Aceh. Walaupun hanya setahun, tapi alhamdulillah karena kemarin saya pegang ICCD ya, jadi ilmu untuk jadi orang tua lumayan kepake dari pengalaman dan pelatihan yang kami dapat saat waktu di Plan Indonesia. Jadi ya terima kasih juga udah bisa bergabung dengan teman-teman di sini. Itu aja Pak. Makasih Pak Sukma. Teman-teman yang baru masuk selamat bergabung. Ada Pak Hiro. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Anju. Selamat siang Pak Nanang. Pak Wiwit, apa kabar?
Baik, Pak Hamdan. ya. Ini lagi di mobil ya? Pagi semua. Lagi di mobil. Salam untuk semua. Ya, Ya, Pak Hamdan. Ya, makasih. Ada Mas Iwan. Halo Mas Iwan. Pak. Mas Iwan. Ada Pak Hamdan tuh, Pak Samsu. Pak Hamdan udah, audionya udah bagus ya? Udah lah. Udah. Oke, silakan Pak Hamdan. Ya, terima kasih Pak Ancu. Assalamualaikum untuk semua. Salam sejahtera untuk semua. Bahagia, senang bisa ketemu walaupun virtual begini. Di saat corona kita berjuang untuk bisa survive, bisa bertemu dengan orang-orang top di plan. Ada Pak Nanang, ada Pak Prazi, ada Pak Ancu, dan semua. Setelah saya di plan, saya di Swiss Kontak Wisata, tetapi selalu membawa konsep plan pindah ke program IPD itu dari partnership organisasi, tetap juga konsep plan, dan pada saat profesi langsung teruncap di lawyer, banyak juga kasus custody, joint custody dan sebagainya, semua mengenai anak dan perempuan. Saya senang setiap saya ketemu, saya selalu berbicara tentang bagaimana hak-hak anak, hak-hak perempuan selalu kita dorong, kita advokasi. Sekarang saya di Bali ini, Pak Cuk. Sudah 2 minggu belum bisa pulang ke Lombok karena harus rapid test. Jadi saya sekarang keadaan sendiri jomblo di Bali. Ntar lagi jam 4 saya rapat dengan saya lebih banyak mendorong khusus untuk mereka konsumen-konsumen yang tidak bisa bayar karena corona. Bagaimana bisa relaksasi kepada bank, bagaimana relaksasi dengan finance agar anak-anak mereka bisa mendapatkan konsep the best interest of the children, hak-hak untuk bisa hidup layak sesuai dengan diperjuangkan oleh Fed. Itu saja, saya bangga punya grup, ada grup WA Plan Indonesia Dompu. Mudah-mudahan nanti kita punya ada grup lain yang bisa kita bisa curhat, bisa minta senior-senior di atas kebijakan bagaimana how to serve the condition, how the children, how the woman like Plan yang dulu sudahlah kayak saya dulu di lapangan. Senang Pak Ancu, terima kasih itu dulu dari saya. Dan saya bisa melihat nanti pola seperti apa, karena saya harus meninggalkan teman-teman pas jam 4, masih ada setengah jam, saya akan mendengarkan semua teman-teman, ada Pak Prazi, ada Pak Nanang, ada siapa tadi yang baru masuk, Ilan dan sebagainya, ada Pak Ali. Bu Dini, terima kasih. Lalu sebelum saya tadi awalnya waktu masuk nggak bisa. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hamdan. Yo. Ini yang Iya. Kan masih bisa. Iya, masih bisa ini. Malas banget ini. Ayo Pak, semangat Pak, tesis Pak. Juang tesis kita Pak. Good job. Siapa lagi Pak Samsu? Basri. Izin Nurlia dari Makassar, izin. Salat asar dulu. Oke. Gimana Bu Lia? Ya, mau salat asar dulu Pak, izin. Oh iya, oke. Silakan Bu. Izin sholat. Makasih Pak atas kesempatannya. Makasih. Oke Bu, sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Salam. Silakan Mbak Sri. Itu Mbak Sri Suratini, silakan. Halo. Selamat siang. Juga. Siang. Senang nih bisa ketemu teman-teman. Saya. Mana Mama Nisra? Halo Mbak Dini. Kita ketemu di Jogja ya. halo Mbak Sri. Sehat Ya. ya Mbak. Alhamdulillah. Ya, monggo silahkan yang lain. Lagi apa Mbak? Aktivitas apa nih? Hah? Aktivitasnya apa Ya. nih? Ini kita lagi zooming nih. lagi kerjain apa gitu. Oh, udah saya DRS di rumah saja. Di rumah saja. Lagi download ya? Lagi download.
Atau masak lauk daun. Udahlah, itu dianggap anu aja. Lockdownnya dianggap selingan aja lah. Oke, yuk silakan. Terima kasih, Mas Sri. Pak Hiro, ini enggak ambil OTW ya? Yes. Oke, silakan. Hiro lagi di jalan ya? Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore, Bang Hiro. Ya, sebentar lagi mau sampai rumah. Terima kasih atas kesempatan untuk kumpul bersama di sore hari ini. Saya meninggalkan plan sejak 2006. Sudah lama ya, setelah 8 tahun bergabung dengan plan di beberapa tempat dari Kupang di tahun 88, kemudian 98 ya. 98 terus pindah ke Keva dan kemudian ke Prodadi, terakhir di country office di Jakarta. Saya kemudian bergabung dengan UNICEF di Aceh 2 tahun, kembali UNICEF di Semarang 2 tahun, dan di Papua 4 tahun lebih, 4 tahun setengah. Setelah itu bergabung dengan ADB untuk proyek dari kementerian, dan sekarang saya bergabung dengan Palladium menangani program pendidikan, proyek namanya Inovasi di Sumba, di NTT. Jadi itu pekerjaan saya, dan selama ini terus terang plan tetap menjadi kebanggaan karir saya di development. Jadi betul-betul foundation yang saya alami di plan ini benar-benar menjadi tonggak untuk pengembangan karir saya di sekian tahun di luar plan. Tetapi tetap jiwa saya bagaimana menangani program-program berbasis right-based, prinsip child protection, itu tetap menginspirasi program-program kami. Jadi bahkan dalam pengembangan program kami pun desain program itu aspek perlindungan anak tetap menjadi prinsip dalam desain program yang kami kembangkan bersama di program-program yang saya kembangkan bersama dengan tim yang berbeda, teman-teman. Mungkin proyek kami di sekarang ini, proyek Palladium ini bekerja 4 tahun dari 2016 sampai 2020 untuk fase 1, dan sekarang kita lagi transisi untuk ke fase kedua yang akan berakhir di 2023. Sementara kita terkendala dengan COVID, jadi bekerja dari rumah saja. Demikian teman-teman update dari saya, dan senang mendengar kabar dari teman-teman selanjutnya. Salam. Apa sarannya Pak Hiro untuk para alumni ke depannya? Tetap mempunyai ikatan harusnya, karena bagaimanapun juga kita pernah bekerja bersama di lembaga ini, jadi bagaimana ada ikatan tapi juga mungkin lebih meaningful. Teman-teman mengadakan kegiatan di Jogja kemarin itu satu hal yang positif. Barangkali kita kembangkan yang seperti itu, termasuk juga dalam hal kalau mau berkontribusi dalam hal mengembangkan plan ini ke depan secara ini, kita mungkin kita bisa punya kontribusi-kontribusi yang secara proporsional untuk mengembangkan apa yang kira-kira kita bisa buat bersama dari alumni bersama teman-teman di plan sekarang. Saya pikir itu input saya, Pak Samsul. Terima kasih, Pak Hiro. Mantap, Om Hiro. Hey, sudah belum ya? Belum ada, Mbak. Di grup ini juga nggak apa-apa, Mbak Wiwit. Saya sudah dikirim ya, nanti tak kirim deh ke teman-teman. Iya, kirimlah lewat BA apa lewat email loh, biar cepat kita tahu. Iya. Loh, tuan rumahnya mana ini? Tuan rumahnya? Ya, Pak Samsu mana tuan rumah? Ayo Pak Samsu. Bergulir aja. Ayo Pak, biar sampai apa ini masih banyak kita belum kenalan nih. Siapa ya? Keluarkan sarapannya. MKL kok hilang lagi. Ya. Oh, ada Bu Dini juga ya. Selamat sore Bu Dini. Selamat sore Pak Nono. Saya diajak Pak Samsu nih, Pak Ancu gitu. Iya. Ya, biasa kalau
Kalau ketemu mantan ya kayak gini Bu, ributnya Bu. Ya, ribut ya. Orang nggak pakai wedangan aja ributnya begini, Iya, apalagi waduh. kalau aduh face to face mesti Itulah teman-teman ini. riot sini. Tapi saya senang mendengar apa rencananya Pak Nono, apa namanya teman-teman kalau memang bisa juga lebih apa namanya selain memang apa ramah tamah silaturahmi, tapi ada sesuatu juga yang bisa secara konkret sehingga kita bisa apa namanya lebih expanding lagi lah dampaknya bahkan setelah teman-teman tidak di plan juga gitu. Tinggal nanti dikerucutkan. Mungkin ya kita mulai dengan 1 dulu atau 2 dulu. Ini karena teman-teman terutama yang di Sulawesi Selatan dan di Jawa Timur ya, apakah ada yang kita bisa lakukan untuk selama masa pandemi ini dengan resources yang sudah ada di plan yang selama ini digunakan ke NTB atau NTT gitu ya, mungkin materinya, awareness raising materials dan sebagainya. Nah, jadi apa dengan yang minimum bisa dilakukan, tapi dampaknya besar dan makin mempererat persaudaraan ini begitu. Ya, saya kira itu yang bagus itu Bu. Ini teman-teman yang di Jawa Timur itu gimana? Pak, gini mungkin kawan-kawan ini kan juga sebagian besar masih pada terikat sebagai karyawan, sebagai pakar. Enggak, mereka juga masih terikat pada employer-nya. Jadi saya kira itu mungkin yang menjadi salah satu hambatannya. Kalau menggantungkan pada teman-teman kita. Tapi kawan-kawan kita ini punya jaringan sebenarnya yang bisa dihidupkan lagi. Jadi untuk berkolaborasi, ikut membesarkan kembali nilai-nilai yang kita punya di plan ini bisa menjangkau banyak tempat sebenarnya. Jadi kemarin kan waktu bikin reuni di Surabaya itu terutama anak-anak mudanya itu Bu, waduh itu luar biasa itu anunya. Semangatnya itu. Nah, cuman saya nggak tahu apakah sesudah itu mereka juga berkolaborasi begitu, kemudian kalau nanti ada ide dari Bu Dini tadi itu kemudian didiskusikan dengan mereka, lalu mereka juga membantu menyebarluaskan jangkauan pesan-pesan tadi yang sudah dibikin, saya kira itu akan bagus juga. Yang masih di Surabaya, tahu saya itu Mas Nanang itu di Surabaya, tapi sekarang statusnya dengan apa ya? Dengan Child Fund atau dengan CRS? Saya membantu Bu Naning di UNICEF sebagai konsultan lepasnya PKSAI. Oke. Nah, kalau lepas gitu lebih mudah sebenarnya. Di Asemrowo Pak Nono. Oh gitu. Asemrowo itu camatnya kebetulan masih oke banget. Jadi di luar tugas itu saya secara personal membantu beliau. Mereka ngembangin yang di pinggir pantai itu ada namanya wilayah Sontoh Laut, itu lagi dikembangin, dipromotkan. Dan di situ ada semacam pantai, ada pariwisata yang sudah dikembangin community development-nya. Nah, mengundang resources banyak sekali. Ayo pikirin gimana mau diapain, modelnya camatnya sangat fasilitatif di situ. Ya, bagus lah. Surabaya ada Bu Risma tambah welcome. Tapi hitam loh Pak. Masih hitam ini. Nah, kami juga membantu ini kalau dengan Bu Dini tadi, menyambung Bu Dini, di Surabaya ini kan lagi, Bu Risma itu yakin banget bahwa nanti tetap harus ada normal baru. Nah, kami menyiapkan beberapa kebijakan untuk layanan-layanan di pemerintah kota, yang kemarin itu untuk pemenuhan hak dan pelindungannya kan masih belum ada belum ada kajian atau belum ada landasan yang kuat. Nah, sekarang kami berikan semacam kajian atau telaah begitu dengan bunyi normal baru. Jadi mengintegrasikan dengan protokol kesehatan agar pelayanan P2 TP2A-nya, Puspaganya, nanti dengan monitoring LKSA-nya itu semuanya child protection policy dan untuk health protokolnya bisa masuk gitu Pak. Jadi ini sebenarnya salah yang agak punya kesempatan lah ke depan. Dan itu benar-benar belum tersosialisasi normal baru itu kayak apa. Pembiasaan
baru dengan sehat itu. Nah ini mungkin peluang di kita yang bisa kita garap itu nanti lewat daring atau lewat IC material atau mungkin ya tokoh-tokoh seperti Mbak Nono ini bisa memberi apa ya semacam influencer gitu ya. Nah, melalui forum anak Pak Ancu juga, saya kira forum anak yang dari Pacitan itu luar biasa kemarin. Nah, mereka membuat di Pacitan itu forum anaknya, saya tidak tahu ini angkatan keberapa, tapi yang Ponorogo dan Pacitan, yang saya ingat itu adalah masih binaan plan dulu, PAP itu Paguyuban Anak Ponorogo, itu masih aktif. Yang di Pacitan waktu kami mengelola konsultasi anak, Pak saya usulkan agar setiap wilayah itu di kabupaten kota forum anaknya bikin good news begitu ya. Jadi dia bikin message-message yang positif dari wilayah masing-masing. Berita baik jadi membuat optimis lah, pesan-pesan optimis kepada sesama anak. Saya kira ini perlu disupport oleh kita-kita yang memahami bagaimana menggalang dan artikulasi dari partisipasi anak itu. Sayangnya memang tidak semua kabupaten kota punya punya support pendamping forum anak yang bagus. Tetapi dengan Kota Layak Anak sebenarnya komitmen mereka untuk memfasilitasi, mewadahi itu ada. Ya, oke Mas Nanang, kalau begitu coba kita persilahkan Mas Sigit, karena di plan ini sangat gencar melakukan itu, tapi memang jangkauannya selama ini masih dalam wilayah kerja kan. Nah, kalau bisa masuk di Surabaya dan selanjutnya di Sulsel, yang sekarang ini peringkat 1-2, wah ini luar biasa nih. Ayo Mas Sigit, langsung disambungkan dengan Jawa Timur. Ya. Halo Mas Nanang ya. Halo Mbak Tini. Halo, apa kabar? Baik, sehat. Ya. Ya, Pak Samsu. Tadi soalnya Bu Dini udah menyinggung. Jadi plan ini kan selama ini sudah melakukan beberapa aktivitas kegiatan untuk merespon COVID ini. Terutama karena plan itu fokusnya ke anak, ya kita banyak memberikan intervensi ke anak dan kaum muda. Nah, kemarin kita juga sempat memproduksi beberapa IC untuk edukasi anak-anak dan kaum muda. Jadi misalnya kita membuat infografis untuk protokol. Selama ini kan sudah ada protokol pelindungan anak yang dibuat oleh kementerian bersama-sama dengan jaringan CSO, termasuk di dalamnya ada plan. Nah, mungkin seperti protokol ini kalau misalnya kita bisa bantu sebarkan di jaringan alumni plan, mungkin kan minimal di keluarga kita masing-masing, minimal dengan kenalan kita atau dengan relasi kita misalnya, semakin banyak orang tahu protokol ini menurut saya akan semakin bagus juga, karena ternyata beberapa kali saya ngetes waktu ada acara diskusi seperti ini, webinar dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, dengan anak-anak. Kebanyakan mereka nggak tahu bahwa sekarang sudah ada protokol tentang perlindungan anak dalam masa COVID pandemik ini. Ya. Menurut saya kalau misalnya seperti tadi disampaikan oleh Bu Dini, kalau misalnya teman-teman semua berkenan dan bersedia, mungkin dengan sumber daya yang plan miliki kita bisa coba bergerak bareng nih. Paling nggak menjangkau minimal di keluarga kita masing-masing, kenalan kita, supaya semakin banyak orang yang tahu tentang bagaimana melindungi dirinya dalam COVID ini terkait dengan isu-isu yang sekarang muncul baik kesehatan maupun perlindungan anak dan seterusnya. Termasuk mungkin terkait dengan ini ya panduan-panduan soal sekolah yang mungkin tetangga kita nggak tahu, mungkin kenalan kita nggak tahu, misalnya kayak gitu. Mungkin itu sih Pak Samsu dan teman-teman semua. Jadi kalau misalnya termasuk misalnya ini, misalnya kemarin sempat juga muncul ide kalau misalnya memungkinkan nih, misalnya bisa nggak dalam satu sesi kita membuat, misalnya ke depan kita membuat satu sesi khusus dengan alumni, tapi dengan tema yang berbeda. Yang itu kita sepakati, misalnya sekarang ini kita membutuhkan tema apa sih yang perlu kita fresh bareng-bareng, misalnya kita refresh. Sehingga mungkin nanti bisa gantian, mungkin Pak Nanang bisa ngisi apa, Mbak Wiwit bisa ngisi apa. Jadi kita bisa saling sharing nih dari pengalaman kita masing-masing, sehingga ilmunya bisa nular ke semua orang. Jadi misalnya sekarang plan sedang ngembangin apa, kita share. Pak
anak-anak sedang ngerjain apa kita share gitu, dan kalau bisa dibuat schedule-nya akan bagus juga. Tidak harus ngoyo, tapi paling enggak kita buat secara santai, mungkin durasi 1 jam, tapi mungkin dengan materi yang singkat tapi bermakna lah gitu. Itu teman-teman Kalau gimana IC material? Ya, itu nanti kalau berkenan kita bisa, nanti nggak tahu apakah teman-teman kalau mengendaki kita bisa kirim top filenya. Yang kemarin di share Pak Anco bukan? Bukan, itu yang awal, yang baru-baru banget nih. Nanti ya. Ya. Jadi ada beberapa sih. Bisa Bu, ya nanti. Ya, itu salah satu maksud kita adalah jika ada keluarga atau kenalan yang belum tahu kan kita bisa share, nanti bisa dibaca-baca. Karena seperti protokol itu kan ada cukup banyak ya, ada protokol tentang pelindungan data anak, ada protokol tentang penanganan anak korban kekerasan, ada protokol anak ketika positif COVID, ada protokol anak yang dikeluarkan dari lembaga apa namanya masyarakatan, lapas dan sebagainya. Ada juga protokol untuk imunisasi anak dan sebagainya. Nah, itu kalau bisa kita share di sini kan, kalau perlu nanti mungkin malah kita buat ini Pak Samsu ya, bank data alumni saya gitu. Jadi dari plan nanti ada foldernya, dari mana ada foldernya, masing-masing bisa saling belajar gitu. Iya, Mas Sigit. Masing-masing bisa unduh sendiri-sendiri. Pak Nanang. Hai, Mbak Wana. Wana. Maaf baru bisa bergabung. Alhamdulillah. Apa kabar, Mbak Ana? Ketemu lagi. Masih di Makassar ya? Iya, masih alhamdulillah. Halo, sehat, Wana. Wana sehat, Bu. Sehat. Maaf, memotong. Silahkan dilanjut. Apa kabar, Wana? Itu ada Pak Nono, Mbak Wana. Siapa? Pak Nono. Sekampungku Pak Ancu, kapan Ki pulang? Aduh, Ibu Bos, Bu Dini. Nyambung dari Pak Sigit tadi, itu betul sekali. Memang kalau yang di webnya ya, kebetulan UNICEF ngembangin untuk humanitarian program respon untuk child protection. Jadi ada mencoba untuk mempengaruhi policy yang bisa punya perspektif terhadap perlindungan anak untuk 38 kabupaten, kemudian juga untuk partisipasi anaknya sama penguatan untuk staff-staff. Masih punya dikembangin lagi sih, nanti kami akan share dengan beliau, dan barangkali teman-teman yang di Jawa Timur nanti kita bisa inikan kembali komunitas-komunitas yang dulu dilayani plan, teman-teman mitra-mitra saya kira akan punya dampak yang luar biasa ini kayak gini. Ya. Makasih Pak Nono, nanti dan saya sampaikan. Itu apa? Alumni SC di Surabaya itu aktif, mereka punya grup, mereka punya pertemuan. Jadi nanti kita kontak mereka, Mas Nanang. Iya. Yang dimasukin di grup itu orang plan cuman saya sama Mbak Wiwin. Kan tak tanya ke anak-anak, loh kenapa yang lain nggak dimasukin? Enggak, kita taunya Bu Wiwin sama Bu Wiwin aja katanya. Bu Wiwin saya rekomendasikan ke Wahana Visi. Waktu saya masuk ke Wahana Visi butuh organizer, Mbak Wiwin masuk di Wahana Visi. Iya, sampai sekarang. Bu Cici di Semampir, Mbak. Dia program manager untuk di Gugah Nurani Indonesia. Tapi kalau kita ajak bicara tentang plan, masih semangat banget. Masih ada Pak Ancu untuk resources Surabaya dan Jawa Timur, insya Allah masih bisa kita bangkitkan kembali. Monggo, ayo monggo kita gerakkan bagaimana. Kita sapa dulu yang di ujung pulau sana, Selayar. Mbak Ilma. Mute. Di audionya diklik. Unmute. Ini ya, oke. Sip. Silakan Ilma. Hadir. Yuk. Baru bisa connect, Kak. Mohon maaf, baru bisa connect. Ya. Susah jaringan. Yuk. Ya, itu silakan. Ada semua di sini. Ada Ibu Wiwin, ada Pak Nono, ada Pak Hiro, silakan. Bang Hiro. Halo sayang.
Wana. Wana. Yuk. Oke, mewakili Selayar, Ilma, gimana COVID di Selayar? Iya. Apanya, Kak? Penyebarannya Apanya? dan dampaknya terhadap masyarakat di sana, dan tentu saja semuanya termasuk anak-anak di sana. Di Selayar. Iya, alhamdulillah yang ini Selayar nih, ada relawan kita di Selayar. Iya. Iya nih ya. Pak Samsu dan teman-teman, saya mungkin masih harus rapat COVID di sebelah. Tapi harapan saya ada mungkin paling tidak 1-2 hal yang bisa ditindaklanjuti dari meeting ini biar agak konkret begitu. Nanti silakan teman-teman detailnya. Tapi mumpung pada berkumpul, apakah tadi kalau diseminasi mungkin ya cuman masalah untuk database yang lebih baik, dan ini kaya sekali dengan resource person yang bisa kita saling belajar. Tadi ada beberapa ide bagaimana knowledge yang ada ini bisa kita sharing bukan cuma antara alumni plan, tapi sebenarnya lebih luas lagi. Nah, itu platformnya mau seperti apa? Mungkin kalau 2 hal yang konkret dan tidak terlalu memakan banyak energi bisa dilakukan, ya menurut saya lebih baik dijalankan dulu ya. Mungkin itu dulu pesan saya, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman. Mohon maaf sudah ditunggu di sebelah saya. Makasih. Makasih Mbak Dini ya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Mbak Wiwit, dadah. Ya. Mas Antu. Wana. Om Hiro. Ya. Nih ada Pak Wo juga nih, Pak Samsu. Halo Pak Wo. Nih Pak Wo ini dulu dari event Pacitan nih. Oh, Adi. Iya, Pak Henry. Ya, Pak Wo silakan bicara nih. Tadi belum dengar suaranya kayaknya. Pacitan, Pak Wo, monggo. Kapan gele Pak kita kamera nah kapan. Mic-nya dibuka dulu Pak Wo. Mardi Tabayu Lestari. Di-unmute dulu Pak Wo. Sudah, silakan. Ya, silakan. Oh, maaf, baru agak ramai di sini. Oh ya, Ya, salam ketemu. Salam Pak Wo. Ya, lanjut aja. Saya mengikuti, menyimak. Pak Wo, sebagai informasi, itu Forum Anak Pacitan hebat-hebat itu. Forum Anak Pacitan menyuarakan, berpikir kritisnya luar biasa. Kemudian di Pacitan ada programnya ADB, kinerja OGP untuk pencegahan pernikahan usia anak, Pak Wo. Barangkali kalau kita bisa bantu menyuarakan lebih kembali. Ada modul-modul yang dilatihkan ke kader-kader kesehatan itu Pak Wo di Pacitan. Ya, terima kasih Pak Nanang informasinya. Terima kasih Pak Wo. Ya, jadi teman-teman, jadi setidaknya dari perbincangan kita sejak dari tadi ini ada beberapa ide yang mengemuka, baik yang bisa dilakukan secara langsung saat ini maupun dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ke depannya ya. Yang pertama adalah soal respon terhadap COVID, itu bagaimana mensosialisasikan, mendistribusikan KIE yang kita sudah punya ini, baik yang diproduksi oleh plan dan dari kementerian, terutama di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, karena saat ini malah mengalahkan DKI kasus hariannya ya, gantian antara Persebaya dan PSM Makassar nih. Lalu yang kedua, ide dari Mas Nanang ini juga luar biasa penting kita tindak lanjuti ke depannya, yaitu ada semacam platform channel ya, entah itu channel YouTube atau TV kayak semacam TV layak anak. Dan yang ketiga soal kelas-kelas webinar. Mungkin dengan seperti ini, Zoom, di mana narasumbernya atau source personnya itu dari teman-teman. Jadi kita buat, misalnya, katakanlah kita untuk merespon Jawa Timur, kita melakukan kelas-kelas webinar, di mana mengundang stakeholder yang ada di sana,
dengan ya baik itu forum anak, forum alumni, forum SC, mantan SC dan seterusnya. Kita buatkan forum-forum yang sifatnya lebih tematik, ya, terutama untuk kebutuhan merespon COVID ini supaya kita juga bisa berkontribusi memutus rantai penularan tersebut. Nah, paling tidak ada 3 hal besar yang menjadi ide teman-teman. Ada satu hal lagi dari Pak Hiro tadi ya, atau siapa itu yang ini perlu kedepannya kita membuat grup yang lebih besar ya. Selama ini kan masih terpisah-pisah tuh. Saya saja menjadi admin di 3 atau 4 grup. Grup alumni, grup Sulsel, grup Jatim, grup Jateng, dan Jogja. Itu kalau bisa dibuat satu yang lebih besar, saya kira itu memang lebih bagus. Karena sudah ada Pak Samsu. Misalnya itu ada 2. Sudah ada ya 1 yang Indonesia itu. Anggotanya dari berbagai daerah. Wah justru saya belum ada di situ tuh. Iya, aku salah satu adminnya di situ. Oke. Jadi apa namanya, supaya tetap terkonek dengan plan kekinian, plan kini. Jadi tidak lepas, sehingga kemudian kita tetap konsolidasi. Sehingga teman-teman juga penting untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di plan, yang update di plan saat ini. Yang di plan Indonesia itu alumni semua, Pak. Ya. Kecuali Pak Nono, tapi Pak Nono katanya sudah alumni. Saya alumni. Alumni ya? Ya. Nanti yang belum ada di situ bisa saya add. Mas Nanang belum ada, Hiro belum ada, mana? Kalau mau nanti saya masukin ya. Ya, dimasukin aja. Termasuk yang di Sulsel itu ada 2, Bu. Yang generasi awal 80-an itu punya grup sendiri. Paling anak muda di situ, paling muda. Itu generasinya Pak Kardi. Kalau alumni itu kan generasinya Pak Kardi ya, Mbak. Kenapa, Mas? Kalau alumni itu next time mudah-mudahan pas nggak hari kerja jadi bisa lebih santai ngikutinnya. Nanti Monggo dilanjut dulu. Narasumber nanti ya. Bu, boleh sepanjang saya bisa punya materinya saya mau ada webinar khusus untuk daerah timur. Dengan senang hati Pak Samsu. Insya Allah saya bersedia. Thank you. Kalau Mbak Ita materinya mau nap nanti pokoknya. Iya, bisanya itu, nggak ada yang lain. Oke, aku leave dulu ya. Oke. Iya. Oke, monggo matur nuwun Mbak Ita. Oke, silakan Ibu Eha Sumantri ya. Ini Dr. Eha Sumantri, Ibu dosen kita. Jangan bilang begitu, malu-malu kita dengar itu. Halo Mbak Eha. Mbak Wiwit, aduh Mbak Wiwit kangen Mbak Wiwit. Ya, aku juga kangen. Kangen aku. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bergabung lagi Pak Samsu. Terima kasih. Saya Sumantri dari plan Jeneponto awalnya, kemudian plan Makassar, Takalar, kemudian terakhir plan Makassar. Setelah itu resign karena sudah keluar plan dari Sulawesi Selatan. Kangen sekali dengan plan karena ada banyak kegiatan-kegiatan, kerjasama dengan mitra-mitra, ternyata belum ada yang sehebat plan. Manajemennya oke, pokoknya semua. Sekarang di mana Mbak Eha? Oh ya, sekarang saya sebagai ngajar Mbak Wiwit. Saya sekarang ngajar di Sekolah Ilmu Kesehatan Stigta Malatea. Kebetulan sekarang sudah jadi dosen Kopertis. Jadi mengabdinya tetap mengabdi, walaupun bentuknya sudah berbeda dengan waktu di plan. Seperti itu. Tetap dinamis pekerjaan saya. Karena saya memang sudah pernah, kalau saya sudah tidak di plan lagi, saya harus dapat pekerjaan yang tidak membuat saya terkungkung dalam satu ruangan.
tapi harus keluar, harus bebas memanage diri sendiri seperti itu. Dan alhamdulillah benar, saya diterima jadi dosen dan setelah itu saya mengabdi di dunia pendidikan. Begitu Mbak Wiwi, tapi sekali-sekali kami tetap melakukan pengabdian. Iya. Kalau dosen yang alumni plan pasti beda ngajarnya dengan dosen yang iya, bukan alumni. aduh Mbak Wiwit beda sekali Mbak Wiwit. Pokoknya teori itu cuma sekian persen, banyakkan pengalaman lapangan. Apalagi kan waktu di plan kemarin itu saya di program kesehatan Mbak Wiwit. Jadi sangat linear dengan keilmuan yang saya bawakan. Jadi kalau saya memberikan materi pasti ada contoh kasus. Dan contoh kasus hanya di Jeneponto, di Takala, di perkampungan Kumuh Makassar, pokoknya lengkap deh Mbak Wiwit. Contoh kasus banyak Mbak Wiwit. Jadi enak kan Mbak Wiwit. Jadi anak-anak tidak mengawang-awang, anak-anak tidak berteori-teori, tapi ada aplikasi seperti itu. Dan tidak hanya ceramah kan, ada diskusi kelompok, ada pokoknya brainstorming terus, pokoknya metode-metode yang kemarin diterapkan didapatkan di plan itu sampai sekarang kepake Mbak Wit. Misalnya Mbak Wit kalau saya KKN ya, masuk KKN itu masuk itu saya ajarkan bagaimana itu membuat perencanaan di masyarakat bersama-sama dengan mereka seperti itu Mbak Wiwit. Berarti dosen fasilitator nih Mbak Wiwit. Ya betul. Kalau Pak Samsu ini katalisator katanya. Dosen plus ini, dosen plus ini. Alhamdulillah pengalaman kalian sangat berharga Mbak Wiwit. Iya. Saya waktu kuliah itu kalau dosennya jelasin, saya ambil, Bapak jelasin aja, saya yang nulis di papan. Dia nanya, kok kamu seperti itu? Ya nggak apa-apa, Pak, bantu Bapak. Pasti orang LSM ya, katanya. Halo Kak Eka. Layar tuh ya. Alhamdulillah. Kemarin juga, jadi kemarin juga ada kerjasama dengan dinas kesehatan. Itu saya tetap memberikan materi-materi yang pernah saya dapat di plan. Pokoknya sangat bermanfaat. Jadi sangat sistematik, kemudian betul-betul memang penggalian di masyarakat bahwa kita kalau melakukan intervensi sebuah masalah itu jangan sendiri, betul-betul harus bekerja sama dengan masyarakat. Kalau tidak akan pernah bisa 100% berhasil. Karena dukungan masyarakat penting dengan tokoh masyarakat. Pokoknya enak deh dengan plan. Jadi kangen. Halo, assalamualaikum Bu Eda. Ya. Halo. Waalaikumsalam Pak David. Buana. Alhamdulillah Pak David. Pak Nanang. Duit. Halo. Ini dari Papua ini. Pak Hiro masih ingat saya Pak Hiro. Kabar Mbak Eha. Salam. Halo. Iya. Ya, Ini Kak David ya. Ya. Salam. Dari Papua ini, Manokwari. Oh, Papua sudah berapa lama tidak pulang Pak dari Papua? Iya, sudah 6 bulan ini, nggak bisa pulang. Aduh. Pak David. Ya. Kalau pulang jangan lupa taruh ransel ah. Kalau pulang jangan lupa taruh ransel dulu. Sudah tidak seperti ini lagi. Karena ranselnya mana Pak David dia lupa. Sudah tidak seperti dulu lagi toh. Dulu kalau dia Pak David setiap Sabtu setor dia lupa ini taruh ransel. Dulu S3 kan, sekarang sudah bukan lagi. Ini sudah ya. Pak David sekarang sudah meninggalkan ilmu hitam. Ya, sudah menuju ke ya, ilmu putih rambut. Pak Ancu, saya mau Kenapa tidak ada suara ini? Halo. Pancu, sharing Pancu. Ya, silakan.
Tadi menarik ya yang disampaikan oleh Bang Hiro soal masalah yang dan teman-teman yang lain, masalah yang dihadapi saat ini oleh anak-anak kita dengan proses belajar semua by virtual dari jarak jauh, dengan orang tua yang tidak bisa baca misalnya. Nah, di kota pun itu terjadi karena misalnya kayak di kota itu, kalau di kota itu kalau yang tinggal di sekitar tempat pembuangan sampah itu kan juga banyak yang memang masyarakat miskin ya dengan latar belakang pendidikan yang sangat minim. Itu juga tidak menjadi masalah besar tuh dengan anak-anak belajar di rumah. Nah, salah satu yang dilakukan sebenarnya karena dengan proses ini kemudian makin membuka mata bahwa belajar itu tidak hanya kemudian didapatkan dari sekolah ya. Jadi bagaimana masyarakat harus ikut memberikan berpartisipasi, kontribusi ke orang tua terutama juga. Jadi di sana ada namanya kader shelter warga atau kalau kita mungkin biasa kita sebutlah ya kader KPADK misalnya ya, yang kader Komite Perlindungan Anak Desa kah atau Community Based Child Protection apalah namanya gitu. Nah, itu ikut mengambil peran di sana. Jadi orang tua yang kemudian tidak bisa membantu anak-anaknya belajar dari rumah itu melapor kemana? Ke semacam KPAD ini. Kalau di Makassar di pinggiran itu kita sebutnya shelter warga. Itu melapor, saya tidak mampu mengajar anak saya dengan keterbatasan mereka. Jadi itu akhirnya ditangani, dibantu sama kader-kader shelter warga ini, Pak Ancu. Yang kemudian secara rutin akhirnya ikut membantu. Karena kita tahu juga guru-guru kan juga tidak semuanya berada di lingkungan langsung anak-anak ya. Jadi dia datang misalnya dari daerah mana gitu kan ya mengajar ke sekolah itu gitu. Jadi mau tidak mau masyarakat harus berkontribusi, berpartisipasi di sana. Nah, bentuk partisipasi masyarakat ini melalui tadi itu misalnya kader perlindungan anak, misalnya kayak gitu. Nah, inilah yang bisa, misalnya ya, secara konkret mungkin juga kita bisa bantu ini, Pancu. Jadi kayak wilayah-wilayah yang kita tinggal itu, Pancu, yang kita pernah bekerja ya di daerah apa nih namanya Pak, yang dekat-dekat ini pelelangan ikan. Ujung tanah. Ya, ya di sana, betul. Itu Ana, lokasi Kudul itu. Nah, itu Mi, lokasi itu. Nah, di sana itu kan sudah ada juga shelter warga yang kita yang ada ya terbentuk. Nah, kalau plan misalnya seperti kayak mau membuat virtual kayak apa itu bisa menjadi target-target kita untuk ikut memberikan pengetahuan gitu ya, kasih pengalaman baru. Jadi mereka bisa ikut mengambil peran tuh buat anak-anak di sekitar mereka kan paling tidak. Satu kader bisa mendampingi 5 orang anak misalnya itu sudah sangat luar biasa gitu. Jadi mengajak mereka bagaimana ikut berkontribusi memberikan dukungan kepada anak-anak dalam situasi pandemi ini. Itu sih Pancu dan itu kita bisa lakukan kok menurut saya. Artinya gini, yang saya share tadi itu oke lah itu bentuk salah satu program yang dilakukan oleh Save the Children, tapi ini adalah sesuatu yang bisa kita kontribusikan sebagai alumni gitu, yang secara konkret kita bisa bantukan dengan misalnya membuat kelas online tadi itu membantu kader-kader kira-kira apa yang mereka bisa perankan gitu. Kita kasih pengetahuan, kita kasih pengalaman gitu. Itu sih Pancu. Ya betul. Jadi yang waktu dekat kita akan buka memang kelas-kelas webinar yang tematik per wilayah ya. Jadi misalnya untuk wilayah Surabaya supaya lebih spesifik isunya, kemudian di Makassar ya supaya lebih spesifik karena ya sebagaimana kita tahu bersama 2 kota ini yang memang sangat luar biasa karena zonanya sudah zona hitam ya, di atasnya merah lagi. Selamat bergabung Ali Akbar. Iya Panco, mohon maaf baru selesai meeting dengan kantor. Turut Ali sudah kita ya. Ali. Iya Ibu, ya semua terima kasih. Iya, kita turut berduka atas berpulangnya Ibu. Semoga terima kasih Pak. Almarhumah husnul khatimah ya. Amin.
Ali. Iya, Mbak. Siapa selain, Mbak? Rambutnya. Rambut ciri khas, Mbak. Kalau Ali, rambut itu ciri khas. Awet tua mungkin, Pancu. Awet muda ya, Do. Amin, Rambut amin. mungkin tanpa jadi. Amin, amin. Iya, 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 iya. Ya, Pak Hiro ya, Pak Hiro. Iya. Pakai HP jadi nggak kelihatan semua. Salam. Pak Ancu dan teman-teman, saya pamit ya. Ya, Jangan ini lupa ada acara. sebentar lagi kita akan akhiri mungkin dalam 5 menit ke depan. Ya. Iya, ya, sambil saya membacakan beberapa kesimpulan dan action yang akan kita ambil. Tentu kita akan ramu dan kita akan konsolidasikan lagi. Pancu, 1 menit boleh Pak Ancu? Iya, oke, silakan. 1 menit aja. Saya menggarisbawahi dari Mbak Wana tadi. Mungkin penting sekali untuk nanti sebelum mengambil kesimpulan adalah menentukan target tadi ya. Target kita mana, bekas mantan yang pernah kita layanin atau yang lain yang the poorest tadi misalkan. Kemudian strateginya barangkali nanti kita tentukan strateginya mau turun ke lapangan untuk mengcommunity organize-kan atau kita mau memperkuat layanannya atau seperti apa. Tentu saja nanti mantan plan atau alumni plan ini akan bekerja di mana itu agar konkret nantinya. Kalau pun kita sudah punya resources itu akan diarahkan kemana? Ini mungkin target dan strategi mungkin harus itu dicatat di situ. Makasih. Ya. Oke, jadi ya untuk sementara ini karena masih pandemi ya kita manfaatkan dulu teknologi online ini. Tentunya teman-teman di lokal sana yang kita berharap bisa memobilisasi supaya aksesnya kepada kelas webinar yang akan kita lakukan itu bisa lebih masif. Ya, jadi, Pancu, sedikit Pancu. Saya sekarang ini lagi berproses dengan 400 keluarga binaan kita yang lalu. Di proyek saya yang sekarang ini. Itu informasi aja, jadi mungkin karena saya tidak ikut meeting tadi, mungkin notulensi meetingnya dikirim kemana gitu di grup, supaya saya bisa nangkap apa yang dibahas tadi gitu. Oh ya. Oke, itu mantap tuh. Ini bisa sudah 1 kelas nih. Oh iya, lebih Pak. 400 orang. Ya, saya kira perlu dikirim di Serrano-nya Pak, Encu. Hasilnya Pak, soalnya bergabung. Ya. Saya kira bisa ada hubungannya dengan alumni plan yang meeting 2 minggu lalu Pak Encu. Sudah dibahas tentang kerja-kerja yang mau dilakukan oleh teman-teman alumni plan yang minggu lalu. Saya kira ini perlu disinergikan dengan yang teman-teman yang masih ada di saat ini. Ya. Ya. Ya, termasuk itu Pak David. Jadi teman-teman semua akan jadi resource person untuk menjangkau wilayah-wilayah yang di mana pernah kita bekerja dan bahkan lebih dari itu. Ya, karena bagaimanapun tanggung jawab moral kita tetap melekat ya, sehidup semati. Tinggal strateginya aja yang kita sesuaikan dengan kondisi kekinian. Ya, di mana saat ini kita mengandalkan online. Nah, seperti contoh tadi dari Ali itu udah jelas, ada 400 setidaknya kakak, itu dikali 5 kan, sudah jelas tuh targetnya. Nah, tinggal dibuatkan kelas. Tinggal diorganisir, dibuatkan kelas, lalu kemudian teman-teman Jawa Timur yang menjadi narasumber di situ untuk bisa memberikan informasi, edukasi, dan lain-lain sebagainya. Termasuk ya tadi tema-tema yang kita bahas tadi, termasuk yang terakhir tentang bagaimana new normal dalam pendidikan, kemudian melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Ya, saya kira itu semua teman-teman luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya bacakan kesimpulan sebelum kita tutup. Salam Mbak Wiwit. Ya, jadi kesimpulan kita, saya ulangi sekali lagi. Yang pertama itu adalah mendistribusikan atau mensosialisasikan tertutup kamera macam topik itu yang berhubungan dengan wabah COVID ini ke wilayah-wilayah yang kita bisa jangkau ya, terutama Jawa Timur dan
Sulawesi Selatan yang memang kasusnya sangat tinggi. Dan juga di tempat teman masing-masing, seperti Pak David di Papua, kita akan coba distribusi ke Papua lewat online dan bisa kemudian distribusikan di tempatnya masing-masing ya. Setidaknya itu kita bisa lakukan. Yang kedua adalah memfasilitasi kelas-kelas webinar dengan berbagai topik yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Seperti yang kita bahas terakhir ini, mungkin itu new normal, mungkin itu di bidang pendidikan, mungkin itu di protection dan seterusnya. Yang ketiga adalah menjajaki kemungkinan membuat channel alumni, entah dalam bentuk ya TV YouTube atau apapun itu, tapi platformnya adalah dalam bentuk channel ya, di mana semua alumni itu bisa menjadikan ini sebagai platform, kemudian bisa sharing, bisa melakukan apa saja di channel itu. Tentu saja ini link dengan teman-teman di plan yang saat ini, sehingga kemudian informasi dari plan Indonesia itu juga bisa masuk di situ sebagai bagian dari yang kita bagikan update dari plan Indonesia. Kemudian untuk grup yang lebih besar kita akan sinergikan nanti, karena sekarang ini masih berserakan grup-grup alumni. Kita akan konsolidasikan. Mungkin kalau sudah link ke channel yang kita coba bangun ke depan ini bisa difasilitasi di sana. Ya, saya kira itu 4. Nanti tadi masukan dari Mas Nanang tentang target wilayah dan strategi, saya kira ini sudah mengkristal ya. Jadi kita akan petakan, seperti informasi terakhir dari Ali itu sudah sangat jelas komunitasnya. Kemudian kita akan lihat, tinggal diskusi-diskusi kita di grup WA nanti akan kita tindak lanjuti dengan yang lebih teknis. Siapa narasumbernya, kemudian waktunya kapan, kemudian bagaimana caranya supaya komunitas yang akan kita jangkau itu bisa mengakses kelas webinar. Panju, tapi saya kan terlambat gabung ini. Saya terlambat gabung, saya baru gabung kali ini. Mungkin sudah ada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu sudah pernah, untuk pemetaan ini sudah ada survei sebelumnya, Pak? Belum. Ide-ide yang mengemuka di diskusi kita ini. Nanti ke depannya ya, ke plan internasional sangat terbatas. Saya kira itu teman-teman sekalian, sebelum kita tutup. Oke. Ya, oke. Kita terima kasih atas partisipasinya semua. Terima kasih. Kita bisa ketemu lagi. Pak Er masih muda ya terus ya. Aduh. Itu lagi. Ayat muda semua ya. Itu lagi. Ibu Sukma ini dari mana? Yang punya Pak David. Ibu Sukma, Pak Sigit. Paling berubah putih. Mana Pak David tadi? Ada Pak David. Nih, David nih. Astaga, Pak David. Pak David toh. Pak David. Namanya Pak David, saya lihat. Mas Sigit. Mata saya langsung lihat David. Masa sama-sama rencana bikin Pak Nanang yang gemuk sekali kayaknya. Pak Nanang gemuk banget ini. Balik aku. Balik ke Sembrowo. Oh iya, orang kota di Surabaya sudah jadi. Ya, di Sumba. Sekarang masih di Jogja, sudah 3 bulan lebih di Jogja, tapi base-nya di Sumba. Oh, di Sumba sekarang ya. Iya. Mas Adi Sarwanto di Sumba, Pak, dengan Save the Children. Tapi dia balik ke sekarang di rumah juga. Oh, di rumah saudara juga. Iya, di Madiun. Yang penting tidak dirumahkan, Bang. Oh iya. Saya hampir pangling tadi dengan Pak Hiro. Dulu kan Pak Hiro langsing. Iya. Sekarang jadi gantengnya. Lebih ganteng. Haji Salawati, selamat bergabung. Ya. Pak Hiro hati-hati tuh, Pak Nanang udah mulai muji-muji tuh. Itu Maladium mana Ibu Salawati? Ibu Salawati yang mana Ibu Salawati? Gimana Mas?
Saya dapat selebaran palladium untuk di-share ke mitra. Iya. Open, Banyak. Banyak ya untuk COVID, respon COVID. Iya. Di Palladium sendiri juga ada beberapa proyek ya. Salah satunya inovasi. Yang lainnya Prisma. Ya. Jadi memang ada berapa lagi yang respon ke TB. Ada juga yang tentang lingkungan. Itu juga ada beberapa yang ini. Iya, iya. Iya, sip lah teman-teman, senang bergabung sore ini. Terobati. Betul, semuanya kerinduan Pak ya. Moga-moga sehat semuanya. Ya, sehat-sehat selalu. Tetap Apa-apa, jaga kondisi. Bersapa-sapaan aja dulu, yang resmi udah selesai. Iya. Yang sekarang yang informal, bebas. Pak Sigit, kalau Pak Sigit dari yang masih di plan sekarang Pak ya? Sigit? Masih Pak David, masih. Oh iya. Ini sudah mantan, sudah berapa puluh tahun ya? 15 tahun lalu. Wow. Saya kemarin bulan Februari ke Nagakeo. Ketemu Pak Eka di sana. Oh, Pak Eka. Pak Eka, iya betul Pak Eka di sana. Diundang ke kantor plan, terus sempat keliling-keliling juga di Nagakeo. Berbuda Pak ya? Iya. Kalau di Kupang ketemu dengan Pak Tamrin, kebetulan beliau turun dari Soe, jadi sempat ketemu sama Pak Yahya Ado juga di Kupang. Oh iya, Ado. Wow. Iya. Di Nagakeo sempat ke pasar ini nggak Pak? Dapat tas dari itu ekspor langganan Pak Samsu. Oh itu belum sempat. Pak Zainal di Kupang itu punya yayasan kan, public speaking dia. Oh Pak Jenal ya betul. Pak Zainal ya. Ya. Oh Pak Zainal. Zainal Asikin ya. Zainal Asikin itu. Ya, saya lihat luar biasa dia itu. Kabupaten Kupang, bantu Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang saya lihat